Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Dahlia SPD, Guru SDN 20 Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2023 LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Sumatera Selatan. Pada hari ini, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, melaksanakan uji kinerja atau UKIN, yaitu praktek pembelajaran di SDN 20 Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan dengan materi Surat Al-Hujurat ayat 13. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap ceria. Masih semangat nih. Hari ini untuk lihat tampaknya lengkap. Siapa nih yang nggak hadir hari ini? Ada semua, Mantap ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dulu dan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, silakan teman kelas. Kalau teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan berdoa lama. Siap ya. Terima kasih ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Namun sebelumnya gimana nih hari ini? Masih semangat? Masih semangat. Ayo biar semangat kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Itu mau tanya nih, masih ingat nggak kemarin minggu kemarin kita belajar tentang membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Ayo siapa yang masih ingat ini? Iya masih ingat. Coba. Nah, Pak, apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kamu. Iya, bagus. Masih ada siapa lagi? Satu lagi, satu orang lagi. Coba Sahwa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Iya, bagus. Tepuk tangan lagi. Nah, kalau tadi kan tentang surah Al-Hujurat ayat 13 itu menceritakan tentang keragaman manusia. Nih, tanya, keragaman itu apa sih? Bermacam-macam. Bermacam-macam, betul. Ada lagi? Hah? Beragam.
ya. Nah, untuk kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan melihat melanjutkan pelajaran kita tentang arti dan dari potongan-potongan ayat itu kita akan mengartikan per potong ayat. Tapi kita lihat dengan video ini ya, perhatikan baik-baik ya. Video singkat yang kita perhatikan penuh dengan hikmah atau pesan-pesan yang harus kita ambil. Nah, ibu tanya nih, ya, dari kamu lihat video tadi bahwa tentang peragaman, ya, apa sih pesan atau sedikit yang kamu ambil dari video tadi? Ayo, siapa mau menanyakan? Coba. Mengajarkan kita untuk menghormati. Mengajarkan kita untuk menghormati, betul. Yang lain? Masalah? Mengajarkan kita untuk saling menolong. Yang lain? Apa? Saling mengetahui arti kata dari surat Al-Hujurat ayat 13. Mengetahui per kata, ya, per kata dari potongan ayat itu surat Al-Hujurat. Ya, bagus sekali. Nah, dari surat Al-Hujurat tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan, ya, dari tampilan tadi bahwa Allah menciptakan manusia itu berpasangan. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Bukan hanya manusia, termasuk juga hewan, ya. Lanjut. Allah juga menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tadi awal ibu tanya suku apa saja, ya. Di Indonesia ini banyak sekali suku. Ada Jawa, ada Melayu, ada Banjar, ada Bugis, ada Dayak, Asmat, Bali dan lain sebagainya. Nah, semua suku itu kenapa Allah ciptakan? Supaya kita saling kenal mengenal, ya. Misalnya di luar negeri ada bangsa Eropa, itu berbangsa-bangsa, lebih hebat lagi, ya. Ada Arab, ada Afrika dan lain sebagainya. Nah, dari penciptaan Allah itu kata Allah
Allah tidak memandang warna kulit, tidak memandang wajah kita, tidak memandang pintar kita, tapi yang dipandang oleh Allah yang paling mulia di sisiku kata Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, itu ya. Jadi poin pokok atau isi pokok dari ayat yang disampaikan tadi adalah bahwa kita sebagai manusia harus banyak beribadah dan bertakwa kepada Allah. Oke, kita lanjut. Ya, kita akan bagi dua kelompok nih. Dua kelompok. Nanti dua kelompok ini ibu bagikan kartu, ya, bagikan kartu. Ada kartu merah dan kartu biru. Nanti cari pasangan cocokkan arti dan kata dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Silakan buat kelompok dulu. Silakan. Buat kelompok dulu. Apa namanya? Anak-anak, ini sudah ada dua kartu yang berbeda warna. Ada yang berwarna merah atau pink, cocoknya pink ya. Lalu berwarna biru. Nah ini yang berwarna merah, ini ada huruf arabnya, potongan ayatnya. Sedangkan yang berwarna biru adalah artinya. Nah tugas kalian kan sudah dibagi dua kelompok nih. Tugas kalian mencari pasangannya, sesuaikan dengan pasangannya. Bisa? Ya, oke. Siap-siap ya. Silakan buat dua kelompok dulu. Kursinya silakan didorong dulu biar tidak ketabrak. Ya. Ada mulut sama teman. Ya. Ya, kamu cari pasangannya yang sebelah kanan ibu kasih warna pink, yang di sebelah kiri ibu kasih warna biru. Ya, nanti cari pasangannya. Nanti ibu kasih waktu mulai baru dimulai, ya. Nanti dicocokkan. Ambil satu. Ya. Ya. Ntar salah. Ambil satu. Satu. Pas. Nanti ini tinggal satu taruh di sini ya. Kalau yang tidak pas nanti dicocokkan di situ. Kalau yang tidak ada pasangan. Sudah? Sekarang tugas kalian cari pasangannya yang cocok. Silakan. Cocokkan dulu. Ingatkan artinya yang kemarin, yang tadi kita pelajari. Oh ada dua. Tapi si kalau sudah, silakan menghadap ibu. Siapa pasangannya, silakan menghadap pas atau tidak. Sudah? Ya, kalau sudah. Sudah? Ya, nanti dilihatkan ke ibu ya. Kalau tidak pas nanti dicari lagi. Ya, yang pas, cocok atau benar pasangannya. Silakan maju ke depan. Rifki dan Aldo, silakan. Ya ayuhan nas, tinggikan sedikit. Nah, wahai manusia, tepat. Silakan ke kursinya. Ya, pegang dulu kertasnya boleh. Inna khalaqnakum. Dengan apa itu? Coba baca itu, Novia. Untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal, betul. Silakan duduk lagi. Dibaca dulu Sahwa, dibaca dulu pasangannya. Alhamdulillah. Ya. Yang paling bertakwa. Betul? Ya, silakan. Apa itu bacanya? Innallahi. Indallahi. Apa arti pasangannya? Di sisi Allah. Betul. Ya, silakan. Cocok. Dibaca nih. Wa unsa. Ini pasangannya Bangsa-bangsa. berbangsa-bangsa. Coba dilihat tulisannya diangkat sedikit. Nah, jadi kelihatan. Silakan duduk. Kalau tadi kita sudah kuisnya Nana, ya kuis apa namanya kartu tadi sudah kita kerjakan, ya pasangannya. Tadi ada satu pasangan, berarti kita perlu cari lagi. Ada satu tapi tidak masalah ya, namanya kita belajar ya. Nah, biar lebih paham, ini ibu kasih apa namanya tafsir singkat atau tafsir pendek tentang surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Ibu bagikan nanti satu atau dua orang nanti maju ke depan untuk membacakan dan yang lain memperhatikan lembaran yang sudah ibu bagikan ya. Ini bagikan.
silakan membaca. Ya, ini nanti baca ke depan. Ya. Sudah? Siapa mau bisa? Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan. Si namanya siapa? Namanya Clara ya? Silakan. Suaranya yang keras ya. Allah SWT melalui Al-Quran memberikan gambaran kepada kita tentang keragaman manusia. Tujuan penistaan keragaman dan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah dan mencermat tafsir ringkas US Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama dari Adam dan Hawa. Seluruh manusia sama derajat kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling membantu, saling melengkapi dan bekerja sama, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dan dengan keturunan, kekayaan atau kepangkatan, karena yang paling bertakwa. Karenanya kalian hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti, sehingga tidak ada satupun perbuatan manusia yang terlewat dari pengetahuannya. Di tengah keragaman itu, maka manusia diminta untuk saling berlapang dada dan bertenggang rasa. Manusia sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bumi mendapat mandat untuk mengelola dan menjaga kelestarian planet ini. Dalam rangka itu, manusia harus menciptakan suasana harmoni dan damai, berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, itu sudah bagus, tapi diperhatikan cara membaca ya. Terus mukanya itu harus kelihatan, masa membaca menutup muka, ya. Karel ya, kalau baca agak dibawakan sedikit, jadi temannya lihat nih ekspresi muka wajahnya gimana tuh. Kalau membaca apakah nangis, apakah gembira, ya kan? Nah, jadi membacanya harus ya begini seperti ini ya. Coba kelompok yang selanjutnya silakan. Ya, silakan. Hati-hati ya dalam membacakan kalimat huruf K ya. Tadi bukannya tidak tapi tidak ya. Silakan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran memberikan gambaran kepada kita tentang keragaman manusia. Tujuan penciptaan keragaman dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama dari Adam dan Hawa. Seluruh manusia sama derajat kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling membantu, saling melengkapi dan bekerja sama, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau kepangkatan, karena sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah yang paling bertakwa. Karena kalian hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti, sehingga tidak ada satupun perbuatan manusia yang terlewat dari pengetahuannya. Di tengah keragaman itu, maka manusia diminta untuk saling berlapang dada dan bertenggang rasa. Manusia sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bumi mendapat mandat untuk mengelola dan menjaga kelestarian planet ini. Dalam rangka itu, manusia harus mencipta suasana harmoni dan damai, berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Ya, bagus. Tepuk tangan.
silakan buat satu baris, silakan. Ya. Siap? Siap semua? Siap. Ya, siap ya. Pertanyaan pertama. Kalau agak susah maju sedikit tidak apa-apa. Maju sedikit, sudah? Pas? Oke. Pertanyaan pertama. Apakah arti al-hujurat? Berkamar-kamar. Betul? Silakan dulu. Diingat ini pelajaran yang kita tadi pelajari ya. Siapa yang masih ingat? Pertanyaan kedua, apakah arti keragaman? Bermacam-macam. Betul, bermacam-macam. Pertanyaan ketiga, ada berapa ayat surat Al-Hujurat yang kita pelajari? 1. Betul, silakan. Pertanyaan keempat, sebutkan arti ya ayuhan nas. Wahai manusia. Iya, betul, silakan dulu. Novia, pertanyaan ke 5. Sebutkan arti lita'arafu. Betul, saling mengenal. Nah, cukup ya. Nanti dipelajari lagi. Ini untuk suku. Nah, kita kembali. Suku, bangsa, dan budaya itu tadi sudah ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Terus tadi pertama kita belajar suku apa saja yang ada di Indonesia. Ada suku Jawa, ada suku Melayu, ada Bugis, ada Batak, ada Bali, ada Dayak, ada Asman. Ya. Tadi kita sudah ulang, ya berarti masih belum hafal. Ya, sudah. Kalau belum hafal tidak apa-apa. Nanti kita belajar lagi, kita ulang lagi. Nah, ini untuk membuktikan kamu masih ingat tidak potongan ayat tadi kita akan mengerjakan apa namanya ini? LKBD. Ya, LKBD lembar kerja peserta didik. Ini kamu isi sesuaikan. Ya, di atasnya ini adalah arti-artinya. Sedangkan di bawah ini potongan ayatnya. Ya, tadi sudah kita baca, kita bagikan kartu. Ya, harus ingat sesuai dengan yang kamu pelajari tadi. Maka ini tugas kalian ibu akan menguji. Masih ingatkah potongan-potongan ayat tadi? Ya, kalau masih ingat, maka kamu tulislah di sini. Jangan lupa nanti tulis namanya ya. Bagikan dulu. Mengerjakannya dibaca teliti-teliti, disesuaikan dengan ambil boleh. Oke. Pas. Ini.
bernyanyi dan bertepuk tangan. Yuk, masih ingat tepuk tangan 1, 2, 3, 4 dan 5 ya? Ya masih ingat ya? Kita ulang ya. Dari depan sini coba lihat. 1, 2 kiri dan kanan, 3 kanan kiri depan, 4 2 kanan 2 kiri, 5 2 kanan 2 kiri 1. Oke, siap? Kita mulai dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, ulang lagi tepuk 4 masih salah. Tepuk 4, tepuk 5. Sekarang 5-nya kita 3 kali ya. Ingat-ingat jangan sampai salah. 1, 2, 3, tepuk 5. 1, 2, 3. Ya, sip, mantap. Sekarang kita nyanyi dulu biar semangat. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati angkat kaki. Kalau kau suka hati angkat kaki. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati angkat kaki. Iya, bagus ya. Itu namanya kita apa namanya tuh? Merelaksasikan keadaan kita yang tadi ngantuk, ya capek mengerjakan soal. Kita bisa bernyanyi bersama dan tepuk tangan bersama. Oke, sekarang dari pelajaran kita tadi coba tiap-tiap kelompok membuat kesimpulannya sendiri nih. Kelompok ini menyimpulkan apa yang kita pelajari tadi dari awal, dari video ya, dari video yang kita pertama tadi ya, sampai kita LKBD tadi. Ayo silakan diskusikan lagi dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi. Ya. Ya, coba ditulis yang rapi ya, ditulis dulu. Ditulis tadi yang rapi, ada yang menulis, ada yang memberikan komentarnya, ada yang menulis, ditulis kembali, ditulis, ya seperti ini ya, ditulis kembali. Nanti masing-masing kelompok satu orang akan membacakan ke depan, ya. Apa nih yang didapatnya dari pelajaran dia kelompok 1 atau kelompok 2 ini yang disampaikan. Ya. Ini sudah selesai. Oh, ya, sudah selesai. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Kelompok 1 masih mencari, kelompok 2 coba silakan ke depan disampaikan. Jangan lupa kami dari kelompok 2 menyampaikan apa ya, silakan. Apa nama kelompok 2? Umar atau Usman kemarin? Usman ya, Usman yang ini Ali ya, Usman dan Ali. Silakan sebutkan nama kelompoknya dan membacakan isi singkat dari kesimpulannya. Kami dari kelompok Usman menyampaikan dari surat Al-Bukra tadi mengajarkan saling menghormati dan mengajarkan saling menolong. Kami mengetahui arti berkata dari surat Al-Hujurat ayat 13. Kita harus menerapkan pelajaran ini. Ya, bagus. Silakan lanjut kelompok Ali atau kelompok 1, silakan perwakilan 1 orang. Ya, perwakilan 1 orang nanti sebutkan nama kelompoknya ya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok siapa namanya? Ya. Mengetahui arti surat Al-Hujurat ayat 13 menjadi pelajaran dalam kehidupan, lebih memahami gambar daripada hanya membaca. Iya, betul. Ya, sudah bagus ya. Ada sudah 2 kelompok ini sudah bisa menyimpulkan meskipun kurang tambah banyak ini, kurang sedikit banyak, tapi tidak masalah ya. Tapi yang penting kita belajar. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu menyimpulkan keseluruhannya. Ya sama. Nah, jadi ibu simpulkan ya, ibu jadi satukan pendapat kalian tadi ya.
bahwa Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu ya menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu berpasangan, ada laki-laki dan ada perempuan. Lalu Allah menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kita saling mengenal. Lalu Allah juga apa? Yang terakhir menilai manusia itu dari apanya? Ayo. Betul, betul Kak Yansi? Imannya betul ya. Dan Allah menilai itu bukan rupanya, bukan wajahnya, bukan hartanya, bukan warna kulitnya, tetapi dari ketakwaan. Nah, itulah kesimpulan kita hari ini. Mudah-mudahan kesimpulan ini menjadi pelajaran kita ya. Baik, mungkin kita sampai di sini pelajaran kita. Untuk minggu depan kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Dan ibu tugaskan PR nih. PR-nya di rumah tulis kembali ya surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Tulis lebih bagus, rapi-rapi beserta artinya di bawahnya ya. Beserta artinya di bawahnya rapi-rapi. Gunakan warna atau spidol boleh atau krayon ya, dihias dengan cantik ya. Minggu depan kita akan menulis kembali ayat itu ya dan memahami atau menghafal ayat surat Al-Hujurat ayat 13. Oke, sebelum pulang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional bersama doa ya. Lalu kita bersama doa. Silakan ketua kelas ke depan. Ya, silakan. Mari lagi teman-teman kita nyanyikan lagu kemerdekaan. Berakhir pelajaran kita hari ini. Pesan ibu jangan lupa belajar ya. Terus pulang nanti jangan